Kita juga ikut keliru dalam apa merekonstruksi apa bangunan apa tahu. Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu apa sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nganti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu udah bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa. Itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, ma taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ini tadi. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi. Makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayatnya, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'aman nabihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinah dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh kanjeng Nabi nak Nabi itu mereka ajaran sholat. Saya loh, meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi nak Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon ruko, dikon happy be pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah, ono sahabat gak sholat jamaah. Jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri. Aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah. Tak obonge, Mas. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, iku tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo. Kok sholat sunat, iku ainama tawajjah bi rohilatu. Kadang madhep ngetan, madhep ngulon. Sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit. Saking mujine sundul langit, wajulah qurratu aini fi sholat. Aku ayam nak wis sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah. Gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo. Kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak Nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong, teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang Nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijono nyawane wajib raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan gak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau di pikiran ngono kok gak Nabi ku gak apa insting punya pikiran gitu. Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso sudah menemukan benda ini relatif, ya mestinya relatif. Misalnya manuk doro, ya rumah misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidu atau manuk apa elang. Mergo elang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku elang itu ganas, tapi jare ular. Jadi ular tetap derkuku apa? Ora
iku sing manuk-manuk lemah iku. Empret yo ganas gedene korban. Yo ta ora? Lho lah iya, iku kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara dipangan sak. Yo santung-untung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya kok. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi, ben dadi seksine Nabi ku bahkan orientasi salat iku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Kena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mantau. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mantau. Tapi terus ditakoki kenangane wek Nabi ku ya salat. Jare Aisyah di bojo gandeng Nabi ku ya repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlintak ngono ya tetep tinggal. Salat. Bojoku dhe kenangan kowe ngono to. Artine Nabi ku gak melu salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong iku kenangane yo. Salat jare Aisyah aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nek sabot terusno sebabe apa kira roh. Elek judes elek melarat sembuh ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fagho masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingker. Terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang saiki gaya-gaya nang nggon sholat atau ora digo sholat wae. Nabi ku masyhur sholatnya ning nggon kasur sing dituru, ngono kasure ora pokoke nggon apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak sugih ono ruang salat nganti ono sawang ya Allah. Engkek tok tapi ora tau. Nabi wis direne. Lagi-lagi kenangannya apa? Salat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirokno salatin Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak jadi cadal rupane Anas. Iku dolan ning gone Anas. Iku yo bareng dolan bar disugoi, "Ndi jongkoe tak kei hadiah." Napa ya Rasulullah? Ayu maudhi'in tuhibbu an usolliya fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenakane. Aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapis sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Gue itu gak mungkin ngomong kok duit itu sholat. Itu agak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana, nak gue jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiran delir bukti nak Muhammad itu Nabi kok di antara nih. Makanya gue ngerepek oleh ya orang pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepean mau. Jadi lah untungnya mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marah buka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro gue sing mudin piro marah buka terus waman nabi buka dinu ka buka usul terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditakokno Ibrahim bapakmu dora kanggo ngono. Cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim lah sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh sampeyan Gus kabeh wae sampeyan. Sampeyan jawab abuka kan Ibrahim. Malaikat itu lugu ora. Wah bodoh ni ora anake. Anake Parmen ngono anak-anak.